Yes. program pemberdayaannya di lokasi manakah dan seperti apa sampai saat ini. Yes. Gitu. Oke. Kalau perspektif Kakak Dharma sendiri melihat dua sisi ini seperti apa? Kan ini ibarat dua sisi mata koin ini yang tidak bisa dipisahkan. Balik lagi bersama saya Januar, tuan rumah podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini, perempuan hebat dari Kota Makassar yang aslinya ini kayak itu raja jadi kayaknya. kita langsung sambut Kakak Dharma. Spesial sekali kayaknya ini. Lama ya? Kakak Dharma. Agak-agak susah ini cari narasumber yang perempuan Kakak Dharma. Sehingga Kakak Dharma ini walaupun susah mengatur waktunya, pokoknya saya paksakan harus masuk ini Kakak Dharma ini. Pilihan terakhir. Tidak, memang agak susah. Mungkin karena saya yang kurang bergaul kah atau bagaimana begitu. Oke, baik Kakak Dharma. Mengawali, mungkin saya mau meng-highlight dulu apa sih sebenarnya perbincangan kita hari ini. Gitu. Yang pertama mungkin kita mau berbicara sedikit tentang aktivitinya Kakak Dharma nih. Biar teman-teman Kios 1 juga bisa tahu gitu. Kakak Dharma ini siapa, apa aktivitasnya, agendanya begitu. Yang kedua mungkin tentang isu-isu pemberdayaan perempuan, activity, dan yang ketiga mungkin kita akan kaitkan sedikit dengan literasi digital dan isu-isu keperempuanan di era digital saat ini. Yes. Oke. Baik, memulai pembicaraan kita Kakak Dharma. Saya kenal beliau ini di salah satu event dulu. Saya kenal Kakak Dharma ini di salah satu event dulu. Ada dulu kita bareng-bareng Kakak Dharma di eventnya Kopimpas dari Kanada. Jadi kita bareng-bareng di project itu. Apa dulu ya itu? Dulu projectnya Integrity tentang Koperasi ya. Tentang Integrity Koperasi. Jadi beberapa kabupaten tuh di wilayah Sulawesi Selatan. Baik Kakak Dharma. Apa kabar ini? Kayaknya lama-lama kita tidak ketemu ya Kakak Dharma dan berbicara khusus ini. Sepertinya Kak Januar sibuk sekali. Oh, saya yang sibuk. Jadi baru bertemu lagi dalam situasi yang baik ya. Kita bisa belajar satu sama lain hari ini. Anyway, gimana kabarnya Kak? Udah, salah ini bertanya. Saya yang bertanya. Serius ya? Ya Kakak Dharma juga ini sebenarnya seorang MC dan host juga sebenarnya. Jadi salah undang kekayaan. Jadi harus sekarang hari ini harus memastikan saya tidak menjadi host hari ini di Kios 1. Oke. Saya bertanya begitu Kak. Gimana kabar tak hari Alhamdulillah kabar hari ini kabar baik teman-teman. Kios 1 terima kasih sudah mengundang. Jadi Alhamdulillah kabar baik. Dan insya Allah besok kita akan lakukan beberapa kegiatan di Borong. Kalau bicara tentang kegiatan, tergantung mau kerja apa. Multi. Multi. Oke, siap. Jadi sehari-harinya saya mengajar di UIN Alauddin Makassar. Sebagai dosen? Ya, sebagai dosen, researcher, dan juga ikut-ikut pengabdian masyarakat. Jadi kalau di UIN Alauddin Makassar, jadi saya bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga terlibat di satu institusi. Jadi kalau di UIN Makassar itu ada namanya LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, di bawah LP2M itu ada namanya Studi Gender dan Anak. Nah, saya juga terlibat di situ. Keren. Karena ini mengaitkan antara UIN Alauddin Makassar, Universitas Islam Alauddin Makassar. Jadi kita membahas bagaimana sih sekarang topiknya kita saat ini di Pusat Studi Gender dan Anak adalah pesantren anak tentang kekerasan dan juga kekerasan seksual yang terjadi di kampus, institusi di kampus. Jadi kita banyak kajian itu sekarang. Ya, banyak kita membahas seperti itu di sana, bagaimana supaya ada penanganan dan juga misalnya mahasiswa ataupun civitas akademika yang menghadapi kekerasan seksual, mereka punya ruang untuk melapor dan bagaimana kita menciptakan supaya hal tersebut tidak terjadi. Nanti kita akan bicara panjang tentang itu Kakak Dharma. Tapi mungkin mengawali dulu, saya ingin Kakak Dharma berbicara dulu tentang seputaran aktiviti pemberdayaan. Saya lihat PT-PT-nya Kakak Dharma ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Boleh cerita sedikit salah satu bagian mungkin yang Kakak Dharma yang masih teringat sampai saat ini? Program pemberdayaannya di lokasi manakah dan seperti apa sampai saat ini? Gitu. Ini berapa lama kira-kira? Panjang pokoknya. Panjang kayak ini kalau Jadi jadi sekarang saya terlibat banyak di pemberdayaan perempuan. Jadi sebenarnya kita belajar dari perempuan-perempuan karena kita percaya bahwa
perempuan itu punya sesuatu yang mereka punya ilmu yang perlu dibagi, siapapun mereka dan dari latar belakang apapun mereka. Dan akhirnya di 2022 kita inisiasi namanya Lingkar Perempuan Global. Jadi Lingkar Perempuan Global. Di mana harapannya adalah kita bisa menjadi jembatan antara perempuan, ibu-ibu muda dan perempuan muda prasejahtera itu bisa bertemu langsung dengan perempuan-perempuan yang udah punya pengalaman yang luar biasa. Punya karir lah. Gitu punya karir, punya pengalaman. Mereka tuh bisa langsung belajar, dan begitupun juga perempuan yang udah berdaya, mereka udah belajar. Jadi ada kayak satu siklus di lingkaran di mana mereka bisa bertemu dan belajar. Kegiatan kita fokusnya pertama adalah entrepreneurial leadership. Karena kebetulan saya kemarin dari Amerika tepatnya di Ken Scott Women Entrepreneurial Leadership Institute, dia di bawah University of Texas di Austin. Kemarin saya sempat 20 hari di sana. Saya belajar bagaimana sih perempuan-perempuan yang ada di Austin itu, mereka itu kerennya adalah mereka selalu mengatakan bahwa how important is a mentor. Why people, kenapa sih kita harus kalau untuk maju tuh kita harus punya mentor. Gimana caranya kamu punya mentor, dan bagaimana caranya kamu approach mentormu. Jadi kita banyak belajar gimana approach mentor, dan kedua adalah banyak kegiatan-kegiatan tentang perempuan, kayak kumpulan perempuan di mana mereka kayak ketemu, terus buat circle, terus mereka belajar, terus mereka kayak apa sih masalahmu, apa yang ingin kau capai, kira-kira apa yang ingin kau lakukan setelah 5 tahun ke depan. Jadi kayak hal-hal sederhana yang mereka bicarakan, tapi sebenarnya itu sangat krusial untuk kita. Nah, itu yang saya coba bawa di Lingkar Perempuan Global. Alhasil sekarang di Lingkar Perempuan Global itu ada 3 program yang kita jalankan. Pertama adalah Women Economic Empowerment Training. Kebetulan kemarin di Desember saya sempat ke Kamboja untuk mengikuti Wasili Summit. Dan dari Kamboja itu saya collab dengan anak di Jogja dan juga di Filipina dan juga di Thailand. Kita membentuk sebuah kolaborasi namanya SeaLead Southeast Asia. Jadi bagaimana kita mempromosikan perempuan-perempuan supaya bisa terberdaya dan juga mereka bisa unite, mereka bisa bersatu. Dan itu sekarang lagi jalan di Borong, namanya Women Economic Empowerment Training. Saya potong dikit Kakak Dharma ya. Kalau melihat perjalanan Kakak Dharma ini dalam program pemberdayaan dan penguatan sebagainya ini, saya sudah tidak ragu dengan semua itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah dengan segala kekayaan budaya yang kita miliki, perempuan Indonesia ini kan begitu luar biasa harusnya Kakak Dharma. Taruhlah misalnya kita di Sulawesi Selatan, kita bergeser sedikit ke Toraja, Kakak Dharma, itu ada keunikan yang bisa kita belajar sebenarnya, nilai di sana Kakak Dharma gitu. Kakak Dharma memandang budaya khusus untuk perempuan ini gimana? Adakah pembahasan itu Kakak Dharma? Jadi sebenarnya kalau kita bahas budaya ya agak tricky. Jadi ada kayak patriarchal family, ada maternal family. Nah biasanya di kebudayaan kita kan rata-rata patriarkal, di mana semuanya itu tergantung dari bapak. Tapi sebenarnya kalau kita menilik lebih dalam lagi, mendalami lebih dalam lagi, walaupun kita patriarchal family, tetapi biasanya perempuan masih punya ruang untuk tidak hanya di ranah domestik, publik, tapi juga di ranah sosial. Misalnya saja ketika kami dulunya di Seribu Guru melakukan pemberdayaan di Bone. Kalau kita lihat Bone itu adalah isolated area. Secara geografi dia isolated area. Dan ruang untuk perempuan sekolah itu sangat terbatas dikarenakan banyak perempuan tidak tahu mengendarai motor. Alhasil mereka tidak bisa segercep laki-laki ya untuk sekolah. Yang kedua, tanggung jawab mereka adalah mengasuh adik-adik biasanya. Karena ketika sudah laki-lakinya akan keluar, dia akan selalu merasa bertanggung jawab atau orang tuanya akan memberikan tanggung jawab. Kamu akan menjaga saudaramu yang dari kecil. Apakah itu menjadi tantangan juga dengan termasuk tantangan. Tetapi yang saya lihat adalah ada kalanya di mana di patriarchal family perempuan juga masih memiliki ruang. Maksud saya adalah misalnya seorang perempuan yang namanya Deng Anti. Dia menentukan sendiri, dia bahkan yang berinisiatif membuka kios-kios kelontong di tempatnya. Dan akhirnya orang-orang di situ bisa merasakan makan ikan, makan sayur segar.
makan telur karena dia berinisiatif untuk membuat kios kelontong. Bahkan dia menjadi leader kami pada saat itu untuk menjadikan rumahnya tempat sekolah untuk ibu-ibu belajar di sekitarnya, dan suaminya membuatkan kopi. Jadi sebenarnya ada sih ruang, cuman tidak seluas laki-laki yang memiliki ruang yang lebih. Tapi sekarang kita harapannya adalah walaupun budaya kita patriarkal, tetapi kita bisa memberikan ruang bagi perempuan mengekspresikan dirinya dan melakukan apa yang dia inginkan dan dia bisa lakukan. Kalau melihat kekinian kakak, ini kan luar biasa ini kak, pergeserannya juga sudah kita lihat sebenarnya. Dari sisi kesempatan sebenarnya pemerintah kita juga sudah luar biasa juga memberikan ruang-ruang itu. Tapi yang menjadi tantangan adalah karena kita terlanjur lahir dari budaya yang luar biasa juga ini, yang seperti yang kakak sampaikan tadi, budaya patriarki yang memang luar biasa, masih pengaruhnya ada begitu, terasa begitu. Sisi lain kita berharap isu kesetaraan ini selalu kita gaungkan. Jadi kita sebenarnya menabrak tembok juga ini sebenarnya Kakak Dharma yang menjadi tantangannya. Kalau perspektif Kakak Dharma sendiri melihat dua sisi ini seperti apa? Kan ini ibarat dua sisi mata koin ini yang tidak bisa dipisahkan. Ada, maksudnya ada yang sudah bergeser, mereka sudah lebih cenderung ke mereka udah menjadi leaders di satu poin, tetapi mereka ada yang masih terbelakang. Nah, disitulah kenapa kita Lingkar Perempuan Global hadir. Jadi kita mempertemukan orang-orang yang sudah punya kesempatan. Jadi kadang-kadang kita merasa privilege. I mean like we are privileged to have, kita punya kesempatan yang biasa kadang-kadang kita take for granted ya. Betul sekali. Aku tuh biasa kayak ingatkan mahasiswaku, kamu yang khususnya perempuan ya. Kalian itu harus sadar, kamu punya kesempatan untuk datang ke kampus, belajar, duduk di kampus untuk belajar. Jangan mengambil kesempatan itu just take it for granted. Karena di kampung sana banyak yang ingin belajar, kuliah, tapi mereka tidak punya kesempatan yang seperti kalian lakukan. Dan kami berusaha untuk, ini kan dibilang seperti katakan gap. Kita mendekatkan gap itu, jadi orang-orang yang tidak punya, sebenarnya because like perempuan, notabene itu mereka mau berkembang. Tetapi ketika lingkungan keluarga, lingkungan luar tidak mendukung, akhirnya mereka merasa I'm nothing. Jadi, tapi ketika mereka saya melihat ada role model. Jadi misalnya kayak aku lihat ada Kak Januar, dia bisa membuat ini. Aku melihat ada A, dia selalu melihat. Nah, saya sama dengan dia. Why I cannot be like her? Nah, makanya kita ciptakan seperti yang saya pelajari di KSW Likenda Scott Women Entrepreneurial Leadership adalah kami ingin mencoba when you see her, you can be her. Ketika kamu lihat, kamu bisa seperti dia. Nah, itu yang kita mencoba. Tapi yang satu lagi, we have to remember kita ada di Indonesia, kita ada di budaya Timur, dan ada beberapa hal yang kita memang kadang-kadang ada hal yang ikutinya itu secara religius itu kayak gimana sih? Kalau secara saya tidak terlalu banyak baca dulu bagaimana, tapi yang saya tahu adalah kita sudah sebenarnya dari tempo dulu sebenarnya Islam sudah mengajarkan loh. Bahkan Khadijah sendiri, Sri Nabi Muhammad SAW itu seorang pedagang besar. Bahkan sebenarnya kita udah punya role model. Jadi kalau saya bilang bukan equality sebenarnya, tapi equity. Jadi kesetaraan itu nggak bisa dilihat dari mereka mendapatkan piring yang sama besar, tapi berdasarkan apa sih needs-nya. Itu yang perlu kita lihat. Berbicara masalah kegiatan Kakak Dharma di Perempuan Global, so far so good. Always good. Not always good, always great. Maksudnya gini Kakak Dharma, di usia sekarang mungkin masih terlalu dini ya kalau saya mengatakan bahwa terlalu muda. Mungkin kalau saya mengatakan Perempuan Global ini bisa beli apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi untuk kemudian kita bermimpi bahwa cita-cita Kakak Dharma bersama Perempuan Global ini seperti apa kira-kira memulainya ini? Misalnya ada teman-teman perempuan di luar sana. Sebenarnya Kakak Dharma saya juga mau begitu toh. Bagaimana caranya ini supaya saya juga bisa ini? Kaitkan juga sedikit dengan era digital yang luar biasa saat ini Kakak Dharma gitu. Bagaimana kemudian Kakak Dharma sendiri memandang mungkin sebagian wanita di luar sana yang masih introvert, tidak mau keluar dan sebagainya. Menurut Kakak Dharma sendiri gimana? Sekarang kita hidup nggak bisa dipisahkan dari digitalization, right? You cannot go anywhere without your mobile phone. Yes, Ya kan? Yang kami lihat dan itu yang kami gunakan juga di Lingkar Perempuan Global. Tapi yang pertama yang selalu saya bilang adalah di lingkar digital akan selalu in the end. Maksudnya adalah
kita nggak bisa maksa digital kalau mindsetnya belum dirubah, ya kan? Itu dulu. Oke. Ya, jadi kita mulai dulu dari entrepreneurial mindset. Jadi kita pada saat melakukan program berapa tahun yang lalu, saya udah banyak membaca, banyak belajar. Kita tuh banyak banget yang punya project A, B, C, D, tapi kita lupa. Kita hanya memberikan bantuan, datangkan profesional, bla bla bla. Tapi kita belum mengubah mindsetnya itu gimana sih orang-orang sebenarnya? Iya. What they need actually? Apa yang mereka butuhkan? Apakah mereka butuh digitalisasi atau tidak? Jadi kami digitalisasi, kami selalu melihat apakah ibu-ibu yang saat ini yang kami handle dari beberapa bulan, mereka butuh digitalisasi di awal atau tidak? Dan itu kita selalu melakukan dari pretest. Kita selalu interview. Dan kita selalu aware. Jangan sampai kita memperkenalkan digitalisasi padahal mereka nggak punya HP. Atau ternyata HP-nya dipegang sama Jadi suaminya. masalah juga itu ya. HP-nya dipegang sama suaminya. Jadi yang paling penting dulu, mereka mau nggak ikut pelatihan? Iya. Dan berapa lama mereka mampu untuk pelatihan? Dan pelatihan ini mereka butuh nggak? Itu dulu yang kita selalu. Nah, ketika kita karena di di LPG, Lingkar Perempuan Global ini kita ada beberapa program, ada namanya juga Women Circle Network. Nah, di Women Circle Network ini karena memang agendanya adalah perempuan-perempuan seperti mahasiswa yang udah mau lulus atau sementara yang sudah lulus atau sementara kuliah, kita perkenalkan lah, kita ngajar mereka financial literasi, kita ngajar mereka manajemen waktu, dan semuanya dilakukan lewat Zoom. Jadi kita undang dari luar dan semuanya dilakukan dengan Zoom. Karena kita udah digital secara tidak langsung, kita udah melek digital ya. Ya udah. Ya, tapi kalau misalnya ibu-ibu yang mereka mungkin SMA-nya tidak, mereka mungkin pendidikannya tidak sampai SMA, terus langsung nikah, terus mereka bergelut dengan rumah tangga, HP-nya sekali-kali dilihat, buka YouTube sekali-kali, setelah itu dipegang suami-suaminya dan tengah malam baru dibuka karena anaknya masih main kan. Nah, jadi kalau kami lihat yang pertama dulu ada entrepreneurial mindset-nya dulu. Sejauh mana mereka tahu what are the good, apa sih strength yang saya punya, kekuatan, apa yang saya masih lemah, kekuatanku, saya bisa masak apa, kira-kira kalau saya bikin ini bisa nggak saya dijual. Jadi itu dulu yang kita ajarkan. Jadi basic. Setelah itu kita ajarkan mengatur keuangan. Setelah mengatur keuangan kita ajarkan, Bu, coba deh udah pintar atur keuangan, punya tahu bikin puding, coba deh jual pudingnya. Setelah itu kita ajar caranya jual puding, kan bisa di Facebook. Jadi kita ajarkan secara little by little. Jadi secara tidak langsung mereka tuh mereka tuh sebenarnya akan we will be there, but we have to pass these steps. So itu yang kedua. Dan yang ketiga, di Lingkar Perempuan Global kita punya podcast namanya Rumah Perempuan. Nah, di podcast itu kita menginformasikan orang-orang yang mungkin dari luar atau yang tidak pernah ketemu. Karena podcastnya kita adalah you don't need to be somebody to share what you want. Jadi mereka pun biar dari kampung, kita akan ke sana dan kita interview dan berbagi apa yang mereka punya. Minum-minum dulu kayaknya kakak. Ini. Iya. Kakak, saya mau ini dulu kakak. Ini tadi kita berbicara masalah bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini khususnya mungkin. Sambil ya? Iya. Khususnya mungkin ibu-ibu yang di luar sana gitu. Ya. Tapi yang saya lihat fenomenanya begini kakak. Khusus untuk digital ya kakak ya, di sosial media. Cara mereka kemudian menampilkan diri di sosial media, ada stigma yang khusus yang diberikan oleh para kaum lelaki ini sebenarnya kakak. Ada stigma itu, bahwa ternyata bahkan justru perempuan yang ada di kota-kota maju kakak Dharma gitu. Jadi stigma kita di sosial media ini, terutama khusus di TikTok dan lain-lain gitu, saya langsung sebut saja karena kebanyakan perempuan muncul di situ itu kalau nggak joget, sesuatu yang agak vulgar. And then what do you think? Saya berpikirnya begini, kenapa begitu? Apakah pergeseran memang perempuan harus seperti itu tampilannya dan sebagainya? Ini saya perspektifnya mungkin karena melihat dari sisi sensualnya saja gitu ya. Saya terbuka aja begitu melihatnya. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan kakak Dharma selaku pemerhati perempuan dan pemberdaya perempuan? Sebenarnya untuk menarik benang khususnya untuk isu ini sebenarnya seperti apa kakak Dharma begitu? Menurut saya adalah pertama dalam mindsetnya cowok sebenarnya harus diubah dulu. Even guys, walaupun mereka tertutup ya dari saya bawa, tapi kalau mindsetnya memang ke sana udah aneh kan tetap aneh aja kan. Tapi memang tidak, tapi perlu juga saya pikir tentang digitalisasi. Walaupun siapapun dia tidak harus perempuan. Maksud saya adalah
apakah laki-laki maupun perempuan, sebenarnya digitalisasi itu perlu diajarkan di keluarga, di lingkungan dan juga di tingkat sekolah. Gimana sih etika-etika ketika tampil? Bagaimana sih bukan hanya tampil, etika-etika ketika berbagi informasi. Informasi apa sih yang perlu kita bagi? Informasi mana yang kita simpan? Makanya no wonder banyak orang yang ketipu gara-gara nggak tahu gimana sih mereka berbagi informasi. Nah, ini yang kita selalu mau canangkan di lingkar perempuan global. Bagaimana mereka menyimpan informasi privasinya. Karena saya pikir kalau misalnya masalah pakaian dan lain-lain, itu adalah dari mana segi orang untuk melihat itu kan. Karena walaupun mereka, sekali lagi walaupun mereka tertutup dari atas sampai bawah, tapi kalau misalnya dari mindset orang yang melihat memang belum masih ada yang perlu something, itu nggak bisa. Karena yang kontrol itu yang orang yang nonton, bukan orang yang pilih. Terus yang ketiga adalah selain edukasi, memang saya pikir untuk edukasi dan etika itu sangat perlu dari sejak dini mereka diajarkan. Jadi setidaknya mereka setelah dewasa mereka sudah tahu ini loh yang saya perlu perlihatkan, ini yang perlu saya simpan. Seperti kita pada saat berpakaian. Sekarang mungkin begini kakak, saya minta mungkin perspektif tak sedikit mungkin ini mengenai tentang maraknya, tapi sebenarnya dari sisi prestasi sebenarnya ya kita tidak kekurangan lah wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia kakak, gitu. Tapi sebenarnya kesetaraan khusus untuk di era digital saat ini, apakah itu menjadi acuan juga bagi perempuan ini seperti itu? Iya. Kesetaraan kayak gimana maksudnya? Kesetaraan dalam hal ini berani untuk kemudian speak up dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi titik perhatian perempuan global? Di lingkar perempuan global, karena kita lebih masuk ke pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan secara ekonomi dan gimana mereka bisa aware apa yang mereka, kekuatan dan kekuatan dan apa sih kekurangan mereka. Jadi mereka bisa belajar atau mereka bisa memperdalam lagi kekuatannya. Jadi kita fokus di situ. Nah, kalau misalnya berbicara tentang bersuara, kita lebih banyak sih approach mereka ketika ketika menghadapi masalah, mencari seseorang yang betul-betul akan membantu mereka. Jadi maksudnya adalah ketika tidak perlu sampai ke sosial media, tapi cari orang yang tepat yang bisa mereka bisa berbagi, mereka bisa mendapatkan solusi, mereka bisa merasa lebih damai, mereka bisa merasa lebih tentram. Jadi sosial media itu kami selalu melihat bahwa sebagai perempuan, mari kita selalu support perempuan lewat sosial media. Maksudnya adalah, yuk support dengan membeli, terus let's posting on social media, gimana kita beli, ini barangnya dibeli dari mana. Jadi kita menggunakan sosial media itu, Instagram, khususnya Instagram, gimana kita memperlihatkan bahwa banyak loh orang-orang perempuan hebat, walaupun mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah, tapi mereka bisa memberdayakan dirinya, mereka bisa belajar untuk membantu anak-anaknya. Itu sih yang bagaimana kita melihat sosial media itu. Oke. Kakak Dharma, mungkin ini banyak fenomena sekarang ini. Salah satunya yang baru-baru terjadi kemarin ini, ada perempuan di Makassar oleh pacarnya sendiri diperkosa bersama 3 laki-laki. Dan ini banyak terjadi kakak Dharma. Bahkan bukan hanya di tempat-tempat yang seperti ini, bahkan masuk di dunia-dunia pendidikan dan sebagainya gitu. Sebenarnya mitigasinya apa yang paling penting ini sebenarnya kakak Dharma melihat fenomena ini begitu. Kalau dianggap sebagai pakaian, ini dalam pendidikan lah, dunia institusi pendidikan loh ini. Pelecehan itu sering terjadi juga. Taruhlah misalnya banyaknya kasus-kasus yang terjadi di sekolah, bahkan di pesantren-pesantren gitu. Ada tidak pembicaraan yang lebih lanjut tentang ini, kakak Dharma? Kebetulan tadi saya baru baca sebuah buku tentang politik, ekonomi, dan perempuan. Ada topik yang berbicara seperti itu, bahkan di sebuah daerah. Saya tidak perlu sebut daerahnya. Mereka pacaran dan cowoknya ini udah 3 kali hamil ini ceweknya, dan dia menurut adat dia hanya perlu membayar. Tapi kan itu nggak terima kan. Nah, dan mungkin masih banyak lagi sih yang lebih parah. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin belum terbuat di media online maupun offline. Tapi yang saya lihat di sini adalah
akan banyak fenomena seperti ini mungkin yang belum kita lihat. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana untuk menghindari, ya kan? Yang pertama adalah edukasi. Kan kalau dulu-dulu tentang pendidikan perempuan, seks, education, reproduksi, itu masih tabu kan? Tabu sekali. Masih tabu sekali. Bahkan banyak perempuan yang mereka tidak banyak perempuan di masa saya dulu itu mereka tidak tahu gimana sih caranya menggunakan pembalut misalnya, bagaimana sih caranya, apa yang berubah ketika pada saat kondisi tersebut pada saat remaja. Dan mereka merasa khawatir atau mereka merasa risih karena mereka tidak teredukasi baik perempuan maupun laki-laki. Dan itu menjadi bahan bully kan. Iya, betul. Dan akhirnya yang saya secara pribadi yang ingin saya sampaikan adalah edukasi di sekolah-sekolah khususnya di tingkat bawah, kita tidak hanya perlu belajar tentang matematika, pendidikan, bahasa Inggris dan lain-lain, tetapi edukasi yang seperti ini itu sangat penting karena ini akan berhubungan dengan generasi selanjutnya. Bayangkan saja ketika perempuan mereka tidak belajar ketika mereka kecil. Dan akhirnya ketika mereka menjadi seorang ibu, mereka merasa risih juga menceritakan itu kepada anaknya. Dan itu seperti lingkaran setan. Jadi saya rasa baik laki-laki maupun perempuan punya hak untuk belajar gimana sih, apa kesehatan reproduksi, bagaimana ketika sudah beranjak dewasa, apa sih free sex misalnya, dampak negatifnya ketika mereka tergerus dengan dia di luar nikah. Terakhir mungkin Kakak Dharma, karena ini sekaligus mungkin ini pertanyaannya agak sedikit klise lagi nih saya bilang. What next Kakak Dharma dengan perempuan global dan segala pemberdayaannya? Apakah sekalian mungkin disampaikan kepada semua perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih merasa dirinya belum berani lah untuk muncul dan sebagainya, menyampaikan pendapatnya, maybe boleh disampaikan Kakak Dharma. Teman-teman di kios 1 ya? Iya. Jadi di lingkar perempuan global, what is the next? What is the next adalah kami sementara belajar dan juga bertumbuh bersama-sama karena kami percaya bahwa ketika kita ingin berbagi air dari cerek atau gelas kita perlu juga NIDC. Nah, itu sekarang kita lagi belajar karena itu dan sambil membangun kolaborasi, dan saat ini alhamdulillah kolaborasi kita sementara berjalan dan sekarang kita lagi belajar dengan ibu-ibu. Kami mengatakan bahwa mereka adalah partner kami, bukan sebagai objek, tapi kita teman belajar. Setara ya? Oke. Terus yang kedua adalah, dan ini pun saya mencoba tidak hanya di lingkar perempuan global, tapi saya mencoba sebagai peran saya sebagai dosen di kampus untuk memberikan selalu bahwa role model kepada anak-anak. Terus yang ketiga adalah, yang saya ingin sampaikan pada perempuan adalah, percaya bahwa kita selalu punya sesuatu untuk dibagi dan kita selalu punya kesempatan, dan gunakan apapun yang kita miliki saat ini untuk belajar dan untuk membantu orang lain, karena saya percaya ketika kita dilihat sebagai role model anak-anak perempuan di sana yang mereka tidak mampu untuk bermimpi, itu mereka bisa mampu untuk memimpi, bahkan bisa lebih dari kita, dan itu akan menjadi lingkaran indah lagi, tapi bukan lingkaran setan. So please, I just want to say that please do your best and always trust yourself that you can do. Iya. Saya juga mau bilang begini Kakak Dharma. Kita memang ini diciptakan dengan segala keunikan dan dengan segala kelebihan dan sebagainya gitu. Kita diciptakan dengan perbedaan gitu. Laki-laki, perempuan, kanan kiri, terang dan gelap gitu. Layaknya memang sudah seperti itu. Tapi sebenarnya di balik selalu orang mengatakan di balik laki-laki hebat selalu ada perempuan yang hebat. Dan saya selalu bilang gini, pada saat kami menjalankan, laki-laki itu adalah bukan musuh, tapi kita akan rangkul mereka dan kita membutuhkan selalu support dari laki-laki. Iya, itu yang saya maksud. Untuk kolaborasi. Kolaborasi is very important, guys. Oke. Ini sesi terakhir Kakak Dharma ya. Ini spesial, selalu ada di sesi terakhir. Saya akan mengungkapkan beberapa kata, Kakak Dharma tinggal menanggapi, merespon dengan satu kata. Oke, let's go. Yang pertama, kata perempuan. Incredible. Oke. Kesetaraan. Equity. Oke. Perempuan support tim bagi laki-laki.
The beauty of collaboration. Iya. Collaboration. Terakhir, Kios 1. Kios 1. Insightful. Oke, thank you Kakak Dharma sudah hadir. Thank you, Semoga Kios 1 sukses udah dengan diundang. Lembaga Rumah Perempuan Global, Lingkar Perempuan Global. Boleh nanti saya diundang ya, bisa hadir. Siap, Kakak. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Kios 1. Thank you. Saya pamit. Jangan lupa terus support, komen, share, dan pastinya subscribe. Terima kasih. Subscribe ya.